Tapi nggak nyangka sih ternyata di bagian area sini Cak, joysticknya tuh nyala. Nyalanya cukup terang loh. Lihat nih. I've been searching for a piece of me. I've been counting on the hands of time. I love my body, I love my mind. With desire to Cukup banyak dari sampean meminta IWP untuk ngetes lampu dari New Picek yang terbaru. Nah, teman-teman, sesuai dengan permintaan sampean, sabda sampean, maka IWP langsung akan mereview seperti apa sih kekuatan lampu New Picek Roadsing, dan kita akan langsung tunjukkan ke sampean, Cak. Yuk, kita tes langsung lampunya. Nah, ini deh Kang Mas. Jadi kalau pada saat kita nyalakan, ternyata Picek yang terbaru ini jauh lebih terang dibandingkan dengan yang gen sebelumnya. Perasaan IWP gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari pada saat nyala lampu aja ya. Jadi gini, kalau Yamaha rata-rata pada saat kunci kontak dinyalakan, tapi engine off itu kan nggak nyala lampu utamanya. Tapi untuk yang Picek ini nggak, Cak. Jadi dia langsung nyala. Jadi sampai nggak usah engine on. Dan ini bisa kita tangkap dari Picek ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di depan seperti ini, kita nanti akan tes bersampean lah pastinya ya. Tuh lihat bagaimana dari lampu-lampunya Kang Mas. Ya, jadi saat ini memang sekilas kalau kita lihat begitu menjulang Cak, lebar. Mungkin kamera nggak bisa menangkap sempurna, tapi memang karena terang banget ya. Lihat nih DRL-nya yang menjulang sampai ke atas kiri kanan Kang Mas. Jadi vertikal Cak. Dan di bagian lampu utamanya seperti ini, lihat. Jadi kalau kita lihat dari depan lurus, maka Picek ini lampunya model titik 2 Cak, di bagian tengah situ. Jadi kalau kita nanti taruhlah ingin mengganti dengan biled, ini cocok banget. Soalnya memang lampunya itu benar-benar diracik oleh Honda, posisinya di bagian tengah. Jadi gitu Cak ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya, dari samping begitu dominan lampunya, terang banget. Lihat nih siluetnya Kang Mas ya. Jadi siluetnya memang kalau kita lihat siluetnya itu enggak dia lebih mengarah ke depan. Tuh. Titiknya yang terang itu di sana, Cak, bukan yang di sini. Jadi di sini tuh agak hanya remang-remang gitu ya, teman-teman. Tapi kalau dari titiknya itu di sana. Kita akan tes nanti, lihat nih. Pekat, termasuk pekat sih dari kacamata IWP, walaupun yang enggak super pekat. IWP sih penasaran ya. Nanti kita akan coba tes barengan dengan NMAX Turbo tank itu ya. Kita akan adu untuk lampunya. Nah, kemudian di bagian sini Cak, speedometer. Nah, speedometer teman-teman ini kan sudah auto day and night ya. Jadi kalau malam hari maka speedometernya akan berubah menjadi hitam seperti ini. Dan kalau kita lihat secara kasat mata, ini memanjakan mata ya. Jadi nggak silau, karena kalau kita taruhlah nih, kita rubah ini ya. Taruhlah kita rubah menjadi manual. Nah, ikan sini ya. Jadi tampilannya, kecerahannya kita rubah ke, lihat nih, manual. Nah, itu nanti dia akan cerah banget. Tadi WP pertama kali nyalain karena dia manual, maka dia langsung terang banget putih warnanya. Tapi kalau sama setting di otomatis, dia kalau siang hari akan putih warnanya ya, backlightnya. Sementara kalau malam hari berubah menjadi hitam dan warnanya pun juga redup. Mengikuti kondisi sekitarnya ya. Itu ada sensornya di area di area bawah situ Cak. Gitu ya. Jadi ini sekarang WP setting di otomatis. Jadi tampilannya seperti ini Cak. Dan ada 3 tampilan ya. Ada yang simple, lingkaran. Kalau kita taruh lingkaran ya, taruhlah lingkaran nih. Nah, seperti ini coba kita lihat ya. Nah, dia akan seperti ini. Posisi dari RPM-nya, posisi dari bar indikator bensinnya itu berubah. Jadi teman-teman, kalau kita mau ganti lagi sini, kita lihat tampilannya lagi ya, kita akan coba simple. Nah, kalau simple seperti ini. Nah, jadi dia benar-benar clean banget, hanya ada speed. Itu aja, speed, indikator speednya, dan juga bar indikator dari bensin. Nah, sebelah kanannya itu indikator dari kayak kalau menu-menu dan sebagainya. Gitu Cak ya. Oke. Nah, teman-teman, kita balikin dulu biar langsung standarnya. Sekali lagi, tampilan dari speedometer untuk yang tipe Roadsing ini memang lebih simpel ya dari kacamata IWP.
tapi dia pikselnya rapat, jadi kayak handphone, jadi memanjakan mata, enak dilihat, dan WP paling suka yang model ini untuk tampilannya. Jadi kalau kita lihat dari jauh, pada saat kita nongkrong di motor ini, seperti ini, Cak. Nah, ya. Jadi kita akan coba, nanti kita akan matiin aja lampu-lampunya nanti biar kita mendapatkan gambar yang jelas. Nah, itu dari dashboardnya ya. Dan di bagian area lampunya lihat nih ya. Jadi DRL-nya yang menjulang, teman-teman. Dan ini kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Tuh, ya. Ini handphonenya agak siluet ininya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Mas. Tuh, ya. Jadi memang porsi lampunya itu benar-benar ini ya, kayak mendominasi gitu itu. Jadi siluet pada saat malam hari. Nah, seperti itu mukanya. Kita nanti gelapin ya. Suhu lagi kondisi sekitar. Wah, masih banyak main mercon, Cak. Ini memang tanggal 1 Januari 2025 ya. Jadi pas tahun baru banget ini. Habis tahun baru maksudnya. Jadi masih ada yang menyalakan petasan. Nah, seperti ini ya. Jadi memang stand out banget ya, stand out banget. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan lihat bagian belakangnya, Kang Mas. Nah, belakang ini teman-teman, ini yang IWB sangat suka ya. Belakangnya itu redup ya sebenarnya. Dia model berpijar. Jadi kalau IWB bandingkan dengan generasi sebelumnya, ini lebih cakep ya, Cak. Jadi feel-nya itu kayak Eropa Lux ya. Jadi lihat nih. Nah, seperti ini garisnya. Benar-benar seperti ini garisnya. Jadi looks mewah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari dekat seperti ini loh. Jadi memang mewah ya. Dan kalau kita rem dia akan di bagian tengah atasnya yang akan nyala. Sementara kalau kita nyalain lampu sen nanti dia akan nyala kiri kanan bawahnya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Dan ini menjadi salah satu kelebihan dari generasi P-Check lokal ya. Kita sebenarnya versi lokal lah, nggak impor dari Thailand kan. Yang ketiga ini. Jadi gitu kira-kira ya Kang Mas ya. Kamu sampai beli pecah. Jadi kalau IWB sendiri, kalau sama nanya ke IWB lebih suka mana Cak IWB? Perubahan lampu depan dan belakang, IWB suka yang bagian belakang. Lebih mewah, lebih enak dilihat, nggak terlalu kaku gitu ya. Nah, sementara itu Cak, untuk penerangan plat nomor itu juga terpisah. Nah, di sini Cak. Jadi ada penerangan plat nomor yang diracik oleh Honda dan dia menyorot bagian sini dan ini sudah LED, warnanya putih. Sekali lagi mewah ya. Jadi memang semua lampu untuk P-Check yang terbaru ini sudah LED. Jadi kalau kita lihat dari jauh pun terang banget. Lihat plat nomornya jadi kelihatan terang. Nah, jadi siluetnya memang cakep. Seperti ini Mas. Benar-benar terang sih. Sekarang kita coba nyalain ya untuk bagian ininya, apa namanya? Hazardnya, Cak. Kita geser hazardnya. Kita pencet. Nah, untuk hazard kita akan coba lihat dari depan seperti ini Mas. Nah, jadi wah, terang banget. Ini dari jauh tuh benar-benar stand out juga ya. Jadi kalau kita intip seperti ini lihat. Tuh, ya. Light itu memang nggak bohong ya, Cak ya. Secara lampu sinarnya benar-benar improve dari bohlam ya, dan juga lebih dingin dia, lebih ramah terhadap listrik pastinya. Dan jika kita lihat di bagian area sini Cak, maka saya akan menemukan, nah ini bagian lampu-lampunya Kang Mas. Jadi lampunya untuk yang lampu sen itu benar-benar kelihatan banget terangnya. Dan dia di bawah posisinya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita intip dari samping seperti ini, oke. Jadi kalau kita lihat dari samping banget, maka akan kelihatan bagian sen-sennya itu kelihatan ya, lampunya menerangi dengan sangat baik. Bagian kirinya, bagian belakangnya itu jelas termonitor. Jadi kalau ada pengendara lain yang dari samping pun akan gampang melihatnya. Nah, jadi seperti ini Cak. Tuh ya. Cakep kan? Terang banget sini Cak. Ini kalau kita lihat dari langsung mata itu terang. Nah, jadi gitu. Oke. Lampunya semuanya LED, teman-teman. Tuh, ya. Memuaskan banget lampunya. Bagian belakangnya. Ini suka banget bagian belakang sih ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, kita sekarang coba matiin ya lampu-lampu. Cak untuk ngetes langsung. Kalau dari sana sih
Udah kelihatan terang ya, sama kelihatan kan? Kita akan matiin dulu lampu-lampu. Nah, ini Cak. Kalau kita matikan lampu-lampunya, yes, mewah, asli, cakep. Jadi sekarang kan kita lihat gelap nih Cak ya, kiri kanan. Jadi kita akan kitari. Tuh kan, saya bisa lihat siluet di sana ya. Untuk plat nomor Cak ya, begitu terang Mas. Terang, bukan yang pekat banget sih ya teman-teman. Jadi jangan salah sangka. Cukup terang, nggak yang kayak bilet tuh enggak Cak. Ini kan LED ya. Nah, dari jauh seperti ini kita gelapin. Nah, dari samping kiri bisa lihat bagaimana siluetnya. Yes. Tuh ya. Nah, kalau kita lihat dari bawah lurus seperti ini. Memang kita agak harus adaptasi di bagian lampu depan sih ya. Depannya itu menjorok ya Cak ya modelnya. Tapi dia terang gitu, lebih terang gitu ya. Jadi kalau desain ya Cak dari samping, WP suka yang lama nih. Dari samping ya, yang lama kan agak menukik kayak paruh ya. Kalau ini agak tegas dan kaku gitu. Tapi kalau sinarnya itu WP suka yang ini, lebih terang nih karena dia lebar ya. Dan juga kalau kita lihat dari depan banget ini keren. Karena lampunya kayak seolah-olah bisa ditancapin bilet aja. Oke, sekarang kita coba ya lampunya kita tes. Nah, teman-teman kita matikan dulu untuk hazardnya. Yes, ini sinarnya. Nah, untuk sinarnya Cak, saya perhatikan ya tuh. Sinarnya ini kalau kita lihat ternyata sebentar Cak. Ini ini ternyata memang agak naik ke atas ya, bisa disetel sih harusnya. Jadi dia lampunya ini kalau picek terbaru lihat nih. Di sini terang banget, di sini terang ya. Sangat jelas kita bisa menangkap objek dengan sangat baik. Sementara kalau kita lihat ujungnya juga sama. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, justru di bawah sorry di depan ini, depan motor itu nggak terlalu terang banget. Tapi titik terangnya di sana, mungkin sekitar 1,5 meter ya dari motor. Ini sih tetap terang ya, cuman titik terangnya di sana. Dan untuk jarak jauhnya, nah ini termasuk pekat ya Cak ya. Untuk LED termasuk pekat. Oke lah ya. Nah ini lampu jauhnya, ada lampu tembaknya seperti ini, teman-teman. Tuh ya. Jadi kalau sama nanya ke WB ya, ini bener-bener ke atas ini posisinya. Wah terang sih Cak. Cuman dia agak ke atas posisinya tuh. Wah ini bener-bener terang nih jauhnya nih. Terasa sih. Oke. Jadi kalau kita lihat dari kamera jauh, kamera yang ini kayak nah seperti ini. Oke, kita sekarang tes aja jalan ya biar tercerahkan sampean. Kita akan starter. Nah dulu, kalau Honda starternya harus pencet yang kiri nih. Nah, yes kita starter. Kita sekarang coba jalan Kang Mas ya. Kita coba running. Seperti apa lampunya jauh-jauh seperti ini. Kita menggunakan ini aja, kamera yang utama aja ya. Oke, jadi kita coba jalan. Nah, dulu kita coba ini ya, tembusin sini ya. Nah ini kan pekat banget tuh. Nah kita coba sorot dengan lampu picek. Nah, yes. Ini sih, coba bentar IWP menganalisa nih. Dibandingkan dengan sebelumnya agak mirip sih sebenarnya ya Cak ya. Terang sih, sebelumnya juga terang soalnya. Jadi no komplain sih, sejauh ini oke ya. Nah teman-teman tahu sendiri bahwa picek yang lama pun juga yang generasi 2 ya itu juga terang. Lampu jauhnya seperti ini. Jadi kalau kita zoom in, maka objek bisa tertangkap dengan jelas tuh ya. Lampu jauhnya seperti ini. Nah ini yang WB apa namanya surprise adalah ternyata untuk yang picek ini nggak tahu deh yang sebelumnya ada nggak sih ya yang generasi 2. Tapi ini tidak ada nih, dia nggak ada model geser Cak untuk lampu jauhnya, tapi langsung nembak dia. Nah seperti ini langsungan. Jadi sampean kalau pengen terus apa namanya terus lampu jauhnya sampean harus pencet terus kayak gini. Jadi dia nggak ada model gesernya di atas ini, nggak ada nih. Ini ada di sini tuh adalah traction control off. Jadi bukan lampu jauh. Jadi kalau lampu jauh dipermanenin taruhlah di zaman panteng nggak bisa karena nggak ada tuas khusus di sini Cak. Nah jadi gitu ya. WB juga baru ngeh nih sekarang nih Cak. Nah jadi dia modelnya tembak aja. Seperti itu ya. Jadi cukup memuaskan lampunya Kang Mas. Dan dia lebih lebar sehingga jangkauan dari sinarnya
oke. Nah, ini lampu jauhnya. Teman-teman, coba kita ini ya. Kita coba berkendara jalan. Nah, seperti ini. Oke, kita tes ya. Nah, bisa lihat lampunya. Wah, ini sih terang, Cak. Tapi ini cenderung dangak sih menurut IWB ini. Bisa disetel harusnya nih. Nah, kita lihat seperti ini. Sinar lampunya, wah ini terang sih. Kiri kanannya bisa tertangkap dengan baik banget. Jadi sama nggak usah khawatir di jalanan, pasti nyaman aja nih. Nah, kita coba berhenti di tengah situ ya teman-teman. Ini yang paling gelapnya di sini. Nah, kita berhenti di sini. Ibu takut ular aja di sini, Cak. Takut ular nih, Cak. Nah, di sini, Cak. Nah, ini dia kalau kita berhenti seperti ini, Mas. Oke. Jadi lampu jauhnya, lampu deketnya, lampu jauhnya. Memuaskan, Mas. Enggak yang terang banget tuh enggak, cuman ini juga padat ya, termasuk padat lihat. Untuk menangkap rumput-rumputan. Wih, ngilu banget nih. Rumputnya panjang banget, Cak. Nah, jadi gambarnya begitu. Oke, WP akan coba puterin situ. Nah, saya sini kita bisa lihat ya, sama lihat cuttingnya memang nggak yang terang banget ya. Cuttingnya itu bukan cutting billet ya, tapi cutting khas LED. Keren, Cak, dan nggak banyak informasi kita dapatkan. Ternyata joysticknya ini ada siluet lampunya, illumination, Cak. Dia nyala, Cak. Keren nih. Jadi kita kalau malam hari pada saat gelap gulita, sama nggak akan ngeraba-ngeraba untuk meraih area sini. Karena ini lihat nih, illumination. Nah, ada lampunya nyala dia ya. Keren ya. Jadi ada lampunya, ada illuminationnya. Jadi ini baru tahu juga EWP. Jadi cenderung dia lebar ya untuk yang generasi ini. Karena mungkin reflektornya yang lebar membuat semuanya juga lebih gampang menangkap. Nah, oke nih, Cak. Memang bijak sih, gak usah diragukan sih kalau lampunya. Was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain. Nah, Cak, jadi ngono, Cak ya, informasi buat sampean semuanya mengenai pengetesan lampu dari New Picaxe yang terbaru. Alhamdulillah kita bisa jalani dan seperti ini lampunya. Jadi memang feel yang kita rasakan adalah terang. Ini adalah lampu yang cukup memuaskan di kacamata IWB, dan IWB surprise-nya adalah ternyata ada illumination silhouette nih yang versi Rodsing ya teman-teman, hanya Rodsing ya. Kalau versi di bawahnya sih nggak ada ya, soalnya kan speedometernya beda. Hanya Rodsing yang speedometernya sudah TFT LCD, termasuk juga joystick di sebelah kiri ternyata nyala. Jadi kesimpulannya adalah ternyata secara perlampuan ini adalah motor yang memuaskan ya dari kacamata IWB. Dia terang ya, luas, lampunya juga sinarnya meyakinkan sekali, pekat ya, jadi bisa menangkap objek dengan sangat baik. Semencerahkan semuanya, dan seperti biasa kalau teman suka video semen, like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.